Selamat datang di dunia pendidikan. Pendidikan adalah sebuah samudera yang luas yang perlu kita dalami dan tidak akan pernah sampai ke dasarnya. Tapi kita tetap akan berusaha untuk mengetahui, untuk memperdalami pendidikan itu seperti apa. Mari kita join dalam acara podcast tentang pendidikan bersama Bapak Edi Sadono di podcast FKIP Unika. Adalah warga negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini ketemu lagi dengan Bapak Edi Sadono ini. Sudah lama sekali nggak ketemu dengan Pak Edi Sadono. Mungkin dulu sibuk sekali, tidak hanya di Jawa, tapi juga di luar Jawa. Karena beliau ini juga tidak hanya mengasuh sekolah-sekolah di Pulau Jawa, tapi juga di luar Jawa. Jadi sibuknya minta ampun nih, Pak. Kebetulan aja, Pak. Jadi selamat datang kembali Pak Edi Sadono. Kami merindukan untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu, pengalaman-pengalaman Bapak yang mungkin kami nggak tahu lah, karena sudah lama sekali saya kira Bapak bergelut di dalam dunia pendidikan ini. Nah begini Bapak, jadi KIP Umi kali ini kan masih ada program ini Pak untuk semester 3 pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia dan bidang matematika, yaitu program PLP. PLP itu dulunya PPL Pak, zaman PPL. Sekarang PPL itu dipecah jadi dua. Jadi ada PLP 1, PLP 2. PLP 1 itu kalau dulu istilahnya observasi lah, observasi sebelum terjun ke sekolah. Nah, PLP 2 isinya asistensi, asistensi selain asistensi perangkat juga asistensi mengajar. Ini PLP 1 hanya pengenalan lingkungan sekolah, terutama dari segi manajemen. Sekolah yang baik itu seperti apa, praktek di sekolah itu seperti apa, tugas guru itu seperti apa, tugas kepala sekolah seperti apa, kultur baik di sekolah seperti apa, seperti itu Pak. Nah mungkin Bapak sudah berkunjung dan menilai banyak sekolah, itu bisa diceritakan Pak, kondisi sekolah di Indonesia secara umum itu secara general itu seperti apa Pak? Monggo, baik di Jawa maupun di luar Jawa, mungkin kondisi realnya. Terima kasih, selamat pagi. Kalau kita bicara tentang pendidikan, kalau pendidikan kan luas luas sekali. Kemudian kalau kita fokuskan ke sekolah, itu sekolah menjadi bagian atau menjadi tempat untuk anak-anak kita memperoleh pengetahuan dalam rangka untuk mengekspresikan kemampuannya. Saya selalu mengatakan seperti itu, karena banyak teman-teman guru terutama atau kepala sekolah mengatakan bahwa Pak, maaf, sekolah saya itu sekolah yang kurang terkenal. Murid saya itu turahan. Murid saya itu bodoh-bodoh. Karena banyak teman-teman guru yang ngomong seperti itu. Iya, curhat gitu. Saya selalu mengatakan, kalau turahan itu turahan siapa? Wong namanya anak kok turahan. Ya jangan dikatakan turahan. Kemudian kalau dikatakan anak itu bodoh, itu juga saya mengatakan, apakah ada atau anak yang bodoh? Tidak ada sebenarnya anak bodoh, yang ada itu anak belum tahu. Nah itu kalau kita sebagai seorang guru, konsep itu harus diberikan dulu. Anak bodoh itu tidak ada, yang ada itu anak belum tahu. Nah tugas guru, bagaimana dari anak yang belum tahu menjadi tahu. Ini prinsip dasar yang mestinya harus dipahami oleh seorang guru. Kemudian kalau kita bicara tentang kondisi sekolah di Indonesia, saya kira hampir semuanya ya dikatakan
sama lah begitu. Karena apa? Ya karena kita menggunakan aturan yang sama. Tapi kalau bicara tentang bagaimana tentang mutu sekolah, ya memang berbeda-beda. Maka mungkin barangkali nanti kita akan banyak bicara tentang bagaimana kita untuk menciptakan atau membuat suasana sekolah itu bermutu. Ini terus. Tadi agak prihatin juga itu Pak, yang apa namanya, bahwa kebanyakan masih banyak sumber daya kita, baik itu guru maupun kepala sekolah yang pandangannya itu masih pesimis gitu ya Pak, untuk memandang siswa itu seakan-akan siswa itu dari awalnya memang sudah bodoh, dari sononya itu terbuang seperti apa, seperti itu. Jadi untuk peningkatan mutunya itu juga kadang kalau kita pikir-pikir agak berat juga ini untuk mengubah stigma itu ya Pak ya. Baik dari segi mutu guru, belum nanti untuk peningkatan mutu manajemen sekolahnya, perangkat atau sarprasnya sekolah dan sebagainya. Nah, harusnya itu secara idealnya itu seperti apa Pak? Baik itu guru yang ideal itu harusnya seperti apa? Jangan seperti yang tadi dari awal sudah pesimis dulu, terus nanti manajemen sekolah itu harusnya seperti apa? Yang idealnya seperti apa? Monggo. Oke, kita bicara ngobrol bebas dulu. Nanti yang kaitannya dengan yang katakanlah bagaimana kita menuju yang bermutu nanti ke depan. Sebenarnya kalau kita bicara tentang guru ideal itu, kalau saya cuma satu kok. Guru sabar itu guru yang ideal. Guru sabar. Sabar itu apa Pak? Sabar itu ya tadi misalnya ada anak yang katakanlah gergetke gitu ya. Itu sabar. Itu memang harus dibantu anak yang seperti itu. Anak yang belum tahu harus diberitahu gitu. Apalagi kalau kita misalnya mendidik anak-anak di tingkat dasar. Contoh misalnya, contoh saja kita gojekannya begini. Kalau panjenengan punya anak usia 7 tahun masuk kelas 1 SD, gitu, pertama kali masuk kelas SD. Kemudian dia pulang sekolah, sampai di rumah ditanya oleh panjenengan misalnya gitu aja, Dek, tadi pelajarannya apa? Oh Pak, matematika. Kemudian si anak itu malah nangis, Pak, maaf Pak, tadi saya matematikanya nggak bisa Pak. Tadi itu 2 tambah 2 itu ada berapa sih Pak? Nah kemudian Anda sendiri sudah merasakan, pasti merasakan, anak saya kok bodoh banget sih, cuma 2 tambah 2 aja kok nggak tahu. Nah jadi kan tidak sadar loh bahwa Anda sendiri pada saat usia 7 tahun 2 tambah 2 nggak tahu. Menempatkan diri itu sesuai kondisinya anak siswa itu menjadi guru. Itu konsep guru harus seperti itu. Jadi kita menganggap bahwa memang anak yang belum dewasa itu pasti banyak informasi yang belum dia terima karena belum dewasa. Nah, bagaimana kita menyampaikan informasi yang harus dimiliki oleh anak itu. Nah, ada anak yang cepat. 2 tambah 2 ada berapa Dek, Pak? Tapi ada yang 2 tambah 2 ada berapa Dek? Masih berpikir dia. Bahkan ada yang 2 tambah 2 ada berapa Dek? Nggak tahu Bu, nggak tahu Pak. Ada yang seperti itu. Gurunya langsung marah itu. Gurunya langsung marah. Apalagi menjustifikasi bahwa anak saya bodoh. Nggak ada. Anak yang bodoh itu nggak ada. Yang ada anak belum tahu saja. Contohnya nih, gojekannya begini. Kalau misalnya dulu kan kita kenal dengan Pak Habibie, almarhum, itu kan orang pandai sekali loh. Citra idealnya pelajar yang bisa dulu itu pengennya jadinya Pak Habibie gitu kan. Kemudian kalau dibandingkan dengan saya, dibandingkan dengan saya sebagai seorang guru, Anda pasti mengatakan, Pak Edi nggak ada apa-apanya dengan Pak Habibie. Belum tentu. Sekarang coba kalau kita masuk ke ruang kelas, anak yang bodoh, anak yang belum tidak bisa menjawab. Itu kata kuncinya di situ. Coba aja Pak Habibie datang ke sini waktu itu misalnya tanya, ayo siapa ketua RT Jalan Asri RW 16 RT 3, ayo tahu nggak kira-kira? Nggak mungkin tahu dia. Tapi kalau tanya pada saya, Pak Edi, siapa ketua RT 03 RW 16 Jalan Asri? Saya pasti bisa jawab Pak Kosim. Nah, dengan jawaban saya itu, Anda mengatakan apa? Andi siapa antara saya dengan Pak Habibie? Kalau Anda mengatakan pada Pak Habibie itu, Pak Habibie jawab salah kok. Saya bisa
bisa kok. Ya, berarti memang kadang kita harus sadar ya Pak, kalau murid itu kita pandang bodoh, tapi dia punya pengetahuan yang kita nggak tahu. Makanya kalau kita berprinsip sebagai seorang guru yang benar, kita harus bisa memberikan informasi kepada anak, dan anak itu kan mesti tahu. Dan kita berprinsip bahwa tidak semua informasi yang ada di dunia ini pasti akan tersampaikan pada anak. Nah, ini prinsip belajar. Maka anak harus mencari tahu, belajar mencari tahu untuk informasi-informasi yang bisa diperoleh dari Bapak Ibu guru. Itu prinsip belajar. Prinsip belajar. Belajar itu sesungguhnya anak aktif untuk mencari gitu. Kalau umpamanya anak hanya pasif, tahu dari gurunya aja, mengharap dari gurunya aja, itu sebenarnya bukan belajar ya Pak? Ya belajar itu salah satunya. Nah, makanya untuk bisa belajar, anak mau belajar supaya dia tahu. Untuk bisa tahu itu dengan cara apa, itu yang terpenting. Dengan melihat, ada sesuatu yang dilihat bisa menjadi pengetahuan. Sesuatu yang dilihat di papan ditulis oleh guru, bisa dia cerna menjadi pengetahuan dengan melihat. Ilmu pengetahuan dapat diterima, dapat didapat dengan melihat. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah hanya melihat saja? Enggak. Mendengar. Tidak ada tulisan, tidak ada apa-apa, tapi ada suara. Kalau kamu mau ke Semarang, maka kamu harus lewat jalan ini ada tulisannya enggak? Tapi Anda akan tahu, oh ilmu pengetahuannya kalau mau ke Semarang, lewatnya ini. Itu dari mendengar. Apakah itu? Tidak. Dengan melakukan, membuat sesuatu. Jadi kalau kita akan mendidik anak, mengajar anak, maka mata, telinga, kemudian keterampilan harus dikerjakan semua, harus dilakukan semua. Nah itu, jadi tidak bisa hanya mendengar saja, tidak hanya bisa melihat saja, tidak hanya bisa dengan melakukan saja, tapi itu harus diefektifkan semua. Tapi kelemahan dari kita sebagai guru kadang-kadang, sudah pernahkah kita mengajari anak-anak dengan menggunakan mata melihat sesuatu menjadi pengetahuan? Iya caranya. Kadang-kadang kita tidak supaya didelok ini tahu, cuma dilihat saja tahu, nanti kamu tahu sendiri. Tapi kalau disuruh menjelaskan bagaimana melihat sesuatu yang menjadi pengetahuan, bagaimana melihat sesuatu yang bisa direpro dalam pikiran kita. Kita guru lemah itu. Mendengar, guru cocok saja ngomong di depan kelas, cerita banyak gitu. Cerita. Kadang-kadang muridnya bosan ngomong kayak gini. Nah, karena apa? Karena kita tidak biasa melatih. Bagaimana orang lain mendengar ungkapan kita, yang kita berikan pada orang lain itu bisa dicerna menjadi pengetahuan. Kita tidak pernah bagaimana ngajari sesuatu yang didengar menjadi pengetahuan. Coba kalau kita rasakan ini ada suara AC, ada suara apa. Tapi mungkin barangkali bagaimana ini yang menjadi pengetahuan yang dibicarakan oleh Pak Guru bisa menjadi pengetahuan. Ya ini kadang ada kesalahpahaman juga nih Pak. Saya banyak mendapati Pak adanya kesalahpahaman di sekolah itu tentang cara belajar siswa aktif. Seakan-akan cuman guru ngasih tugas selesai dah ditinggal gitu, tidak ada. Kadang malah muridnya atau siswanya itu tidak dikasih feedback seperti itu. Harusnya itu cara mengajar siswa aktif itu seperti apa? Baik. Kalau kita bicara tentang mengajar siswa aktif nih, itu berarti yang dituntut aktif siapa? Itu kan pertanyaannya. Siswanya harus aktif. Itu sebenarnya kalau saya salah sekali. Itu mindset yang keliru kalau saya nanti. Mungkin dari situ. Jadi jangan mengatakan bahwa kalau pembelajaran siswa aktif, yang aktif siswanya, gurunya apa menang saja. Enggak bisa. Jadi justru pembelajaran aktif kalau saya, bukan pembelajaran siswa aktif. Pembelajaran aktif itu artinya pembelajaran itu kan upaya yang dilakukan oleh guru yang menjadi salah satu bagian dari tugasnya, mendidik, mengajar dan melatih itu. Mengajar, menyampaikan pengetahuan, siswa aktif. Nah, itu menurut hemat saya kata-kata tambahan siswa aktif itu kemudian diselewengkan. Akhirnya gurunya tidak usah aktif. Misalnya kalau konsep seperti itu, saya lebih suka menjadi guru yang aktif.
muridnya yang tidak aktif, itu lebih enteng. Lebih Iya. enteng, benar lebih enteng. Jadi justru kalau lebih berat Lebih berat sebenarnya. pembelajaran siswa aktif itu justru lebih berat. Pembelajaran aktif. Iya. Yang aktif, gurunya juga aktif, siswanya juga aktif. Gurunya mempersiapkan dulu. Jadi minimal kalau pembelajaran aktif itu, atau oke lah saya juga ikut aja kalau misalnya mau ditambahi dengan pengertian siswa aktif. Pembelajaran siswa aktif itu sebenarnya gurunya lebih berat karena harus mempersiapkan terlebih dahulu. Minimal sebelum dia ngajar itu sudah membuat satu skenario, membuat satu bayangan nanti di kelas akan seperti apa ya bentuknya. Coba bayangkan itu. Susah. Nah, pembelajaran siswa aktif itu karena adanya pemahaman bahwa mengajar yang dulu pengertiannya itu adalah menyampaikan pengetahuan, sekarang ini berubah, Pak. Memang pengertian mengajar, tugas guru kan 3 ya, mendidik, mengajar dan melatih. Mengajar, pengertian mengajar ini konsepnya berubah sekarang. Jangan pengertian mengajar itu menyampaikan materi pelajaran, bukan. Mengajar itu adalah menyampaikan pengetahuan, bagaimana memperoleh pengetahuan. Nah, itu kuncinya itu. Kata kuncinya di situ. Pengetahuan, bagaimana anak bisa memperoleh pengetahuan. Oke, selama ini yang kita pahami itu bagaimana anak mendapatkan pengetahuan yang disampaikan guru itu gitu kan? pasti ceramah, itu pasti. Hasilnya ceramah, Itu pasti guru ceramah, siswanya diam, harus mencerna semuanya, mencatat semuanya, jangan ada yang sampai keliru gitu ya. Jadi bisa jadi dalam menyampaikan satu kompetensi di dalam satu kelas, mungkin guru ceramah, ya memang harus menyampaikan sesuatu, itu dikatakan ceramah. Nah, kemudian menyampaikan kompetensi yang akan diajarkan, menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, setelah tujuan mulai disampaikan, maka masing-masing anak nanti akan berupaya bagaimana supaya tujuan pelajaran Pak ini tercapai. Materi bisa saya kuasai dengan cara saya. Nah, ini tugasnya guru kalau dia mempunyai konsep belajar aktif, belajar siswa aktif. Berarti memang gurunya juga pinter, aktif, anaknya juga harus pinter, aktif juga ini ya. Itu mestinya kata kuncinya di situ. Makanya tadi kalau dulu itu gurunya aktif, siswanya pasif gitu ya. Sekarang dua-duanya harus aktif. Semuanya. Jadi jangan kemudian mengatakan bahwa kalau sudah diskusi berarti semuanya aktif. Kalau sudah ini, diskusi pun harus dikawal supaya siswanya aktif bagaimana. Karena mungkin diskusi dibagi misalnya 3 kelompok atau 4 kelompok, ya ini cuma 1 orang. Bisa jadinya nanti. Apalagi tugas-tugas bareng, tugas kelompok itu yang kerja satu, yang lainnya cuma nyontoh atau mengandalkan temennya gitu ya. Karena juga kita di dalam kelas itu harus memfasilitasi sekian banyak siswa. Kalau misalnya muridnya ada 28 misalnya, atau ada 32 atau mungkin lebih dari itu 36 misalnya, itu kan ada 36 karakter. Ada 36 anak yang harus kita fasilitasi supaya memperoleh pengetahuan sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya loh, Pak. Sesuai dengan kemampuan siswanya. Iya, bukan kemampuannya guru nih loh. Nah, itu masalahnya. Guru harus memahami tentang kemampuan anak itu banyak misalnya. Nah, itu harus dipahami guru. Maka kalau guru tidak cerdik, cerdik kalau saya katakan cerdik, bahasa kasar licik begitu ya. Kancil. Cerdik itu ya susah nanti jadinya. Tapi menyenangkan, jadi guru itu menyenangkan. Nah itu Pak, jenengan itu kan dinasnya di dinas pendidikan, tapi kan pengalamannya sudah dari awal Bapak kelas jadi guru, terus jadi kepala sekolah, jadi pengawas sekolah, sekarang juga jadi asesor, ya, dan juga menilai tidak hanya sekolah di Jawa, tapi juga di Kalimantan, di Sumatera, sampai ke Papua ini ya. Suka dukanya jadi guru, manisnya jadi guru itu seperti apa Pak? Supaya ditularkan ke anak-anak ini semester 3 ini. Mungkin barangkali jangan dilihat dari wajahnya gitu. Jangan dilihat dari wajahnya. Tapi kalau bicara ditanya tentang Pak, jenengan kok jadi guru, suka dukanya apa, itu pertanyaan yang paling menyenangkan dari saya. Benar. Saya selalu senang setiap kali ada orang tanya,
Pak jenengan jadi guru itu senangnya apa? Karena menurut saya itu tidak ada pekerjaan yang menurut saya tidak lebih menyenangkan daripada menjadi guru. Yang paling menyenangkan. Awalnya ceritanya begini. Waktu kecil saya dulu keluarga saya itu jumlahnya ada 10 orang. Banyak banget. Nah, kemudian saya kebetulan itu ikut dengan nenek saya, nenek kakek saya yang sudah sepuh, sudah tua. Setiap pagi setelah kakek nggak ada, nenek itu pasti berjemur di depan rumah sambil nyapu di halaman itu. Waktu itu Edi kecil, masih kira-kira ya usia 3-4 tahun, itu pasti ngikut sana sini gitu ngikut. Iya. Paman saya yang kecil, paman saya adiknya ibu saya, itu kalau pagi pasti berangkat pasti lewat depan rumah nenek saya. Namanya Sahlan. Sahlan namanya. Tapi nenek saya kalau Pak Lek Sahlan itu lewat, itu manggilnya guru nih, arep mangkat mulang. Kalau bahasa Indonesia, ya Pak Guru mau berangkat ngajar gitu. Nah, waktu itu ya saya cuma dengarkan aja. Setelah itu mak saya ibu, kalau lihat orang kampung yang manggilnya mak ibu saya itu karena bakul di pasar untuk pulangan di pasar untuk jual di rumah itu, pagi itu sudah berangkat. Setelah paman saya itu lewat biasanya jam 7:30 atau jam 7 lebih sedikit gitu. Ibu saya namanya Narsumi. Nenek saya manggilnya Nar, aneh pasar opo. Waktu itu sudah bedakan saya. Kalau paman yang lebih muda dipanggil guru nih. Tapi kalau mak saya, ibu saya dipanggil Narsumi. Panggil jenenge jangkar gitu, dalam bahasa Jawanya. Nah, waktu itu saya sudah berpikir hebat jadi guru ya. Nenek saya manggilnya luar biasa. Nah itu akhirnya setelah melalui pendidikan SD, SMP, SMA, mulai saya ingin masuk ke perguruan tinggi, saya pilih jurusan guru. Jadi masuk ke jurusan guru itu bukan pilihan terakhir ya Pak? Bukan. Pilihan pertama itu ya? Bukan pilihan pertama. Maaf, dulu memang sering ada orang mengatakan begini, kalau guru itu mesti dengan keguruan itu saji, mesti bodoh. Gitu? Iya, benar Pak. Yang kedua, mergone ora tompo ning kono kene. Akhirnya masuk ke FIP. Ya. Kemudian yang kedua mesti marah. Nggih. Oleh supir mesti fakultas teknik kok ning kedokteran. Iya, benar Pak. Nggih, marah. Kemudian yang terakhir mesti desa mesti bocah. Desa. Itu menurut saya ya mungkin terserah lah kalau mereka mengatakan itu. Tapi dalam diri saya tidak seperti itu. Karena pengertian melarat, pengertian desa, pengertian bodoh menurut saya itu adalah relatif. Semua orang pasti punya itu semuanya. Itu yang membanggakan saya. Pilihan saya waktu itu menjadi guru. Akhirnya saya jadi guru. Tahun 84 saya di Jakarta, jadi guru di sana. Tahun 88 pulang ke Jawa Tengah, kemudian ikut tes PNS, akhirnya ditempatkan di Pekalongan, jadi guru, kemudian jadi kepala sekolah. Tidak lama saya jadi guru, cuma 6 tahun, kemudian jadi kepala sekolah sudah tidak lama, cuma 3 tahun. Kemudian setelah itu saya di pengawas, selama di pengawas. Nah, suka dukanya jadi guru itu hebat. Hebatnya begini, tidak ada satupun yang menurut saya itu saya tidak tahu, karena saya selalu berusaha tahu. Saya takut kalau nanti anak didik saya tanya, saya tidak bisa ngerti. Nah, kebetulan saya guru SMP waktu itu, pengawas SMA. Mungkin pengetahuan yang saya baca mungkin lebih memfokus terbatas. Tapi kalau kebetulan kita jadi guru SD, mulai dari semua mata pelajaran harus tahu karena karena semua mata pelajaran yang mata pelajaran kan cuma bahasa, yang mata pelajaran cuma matematika, kemudian olahraga, kemudian pendidikan agama, yang lain kan ikutnya di tematik kan begitu. Maka mereka harus tahu semuanya. Nah, itu yang menjadi kebanggaan saya. Saya berusaha untuk supaya saya lebih tahu. Saya sampai nanti kalau ditanya murid saya nggak tahu, saya malu. Nah, maka saya berusaha untuk tahu itu.
Nah, itu yang pertama kali yang membanggakan dari hidup saya menjadi guru. Masih ada sebenarnya banyak yang membanggakan. Yang mungkin barangkali saya ceritakan di sini mungkin lebih ke arah apa ya, biar kebanggaan saja. Kebanggaan. Waktu saya dulu ikut pelatihan di Jakarta, karena ini saya duduk di depan. Waktu itu ada narasumber itu, wanita cantik sekali. Cantik, orangnya cantik karena dia keturunan dari orang Australia. Ibunya orang Australia, bapaknya orang Ambon. Cantik orangnya. Cantik manis tuh Pak. Ambon manis. Waktu saya jadi guru. Kemudian saya ikut pelatihan, yang menyampaikan materi itu dia. Tapi saya tidak tahu kalau itu dulu murid saya. Saya pelatihan, dia dekati saya. Dia manggil, Pak Edi. Loh, saya juga iya, saya Pak Edi. Nah, saya berpikir karena dia membaca belum saya namanya Edi. Loh, Pak Edi, diulang lagi. Pak Edi lupa dengan saya. Siapa ya? Saya lupa. Pak, saya Ana sih Pak. Loh, Ana yang mana ya? Dulu yang sering diajak Pak Edi. yang kakaknya Londo gitu ya. Kakaknya orang Barat kok adiknya orang Ambon. Karena dulu adik saya memang karena turunan bapak Ambon, saya ikutnya ibu. Itu Pak, berarti kamu cuma murid saya, sudah berapa tahun ya, sudah hampir 20 tahun ya, kita tidak ketemu, lupa saya. Nah, setelah itu akhirnya berlanjut komunikasi itu, Pak Edi mau keliling Jakarta nanti saya antar. Nah, itu kan menjadi kebanggaan yang sebenarnya menurut saya bukan diantarnya itu, tapi kebanggaan yang dulu dia saya ajar, sekarang dia ngajar saya. Luar biasa. Nah, ini banyak sekali ya, kalau pengalaman-pengalaman itu banyak sekali. Terakhir kemarin saya waktu kunjungan ke Malaysia, saya duduk mau ke Penang, saya naik kereta, duduk di stasiun, saya nunggu, ada anak kecil, perempuan kecil, itu duduk di depan saya mandang saya. Saya mandang, kata ya dia mandang, saya mandang. Akhirnya dia memberanikan diri, dia tanya, Pak, mohon maaf, apakah Bapak dari Jawa ya? Iya, saya dari Jawa Tengah. Loh, Bapak dari Pekalongan? Iya, saya dari Pekalongan. Bapak Pak Edi ya? Iya, saya Pak Edi. Loh, kamu siapa? Pak, saya dulu kan muridnya SMP sih Pak. Loh, kamu sampai sini. Nah, ini mau ngerti. Berlanjut komunikasi yang membanggakan, saya tanya, kamu di sini di mana? Saya di Petronas Pak. Dulu itu jadi kamu Pak, jadi mahasiswa atau kerja di sini? Enggak. Saya sekarang jadi dosen di sini. Oh, itu muridnya keterima di Petronas tuh Pak, Malaysia ya, itu ya? Luar biasa itu. Itu S1-nya dari Indonesia. Kemudian S2-nya dari Petronas, S3-nya di Petronas di jurusan apa ya? Bio apa begitulah, saya juga lupa. Tapi kalau saya amati, itu anaknya itu ya biasa saja dulu waktu biasa. Tapi nggak tahu kok bisa sampai S3 dan dia lulus S3 itu usianya 28 tahun. Di jurusan itu dan itu termuda sampai saat ini termuda di sana. Lulusan termuda. Informasinya nggak sampai sini tuh. Ada perusahaan dari Indonesia. Anaknya itu kecil, perempuan kecil. Nah, makanya orang pintar itu tidak harus kepalanya ke sana. Dan orang juga nggak bisa memprediksi dari awal itu. Ini dulu waktu sekolahnya umbrus ini, tapi ternyata anaknya kecil. Ya, sekarang di sana ya sekarang malah kerja di sana. Malah dia nggak dapat istirahat. Sekarang sudah jadi warga negara Malaysia. Baik. Jadi itu banyak pengalaman-pengalaman yang saya alami yang di luar dari lingkup pendidikan sebenarnya. Yang membanggakan saya. Kalau di dalam pendidikan banyak sekali yang membanggakan. Saya sangat merasa bangga menjadi guru. Bukan karena penghargaan dari lulusannya, tidak, tapi mungkin dari institusi juga sangat luar biasa nih. Karena memaksa saya selalu mengatakan kata memaksa saya untuk menjadi lebih baik karena saya jadi guru. Saya juga punya pengalaman ya. Alhamdulillah pengalaman sangat positif tentang guru itu. Waktu di desa pasti orang mendoakan saya, waktu saya kecil mendoakan saya jadi guru. Semua mbah-mbah saya waktu sungkeman itu pasti mugo-mugo dadi guru.
Dan guru di desa itu sangat sekali. Tidak hanya di desa, saya tinggalnya di Semarang. Dulu waktu kecil juga sama, ada satu tokoh yang panggilannya, malah saya nggak tahu namanya itu, Pak siapa gitu. Tapi selalu di kampung itu panggilnya Pak Guru, makanya saya tahu Pak Guru, Pak Guru. Dan Pak Guru itu jadi rujukan di Semarang itu waktu saya kecil itu. Pokoknya ada masalah apa, larinya Pak Guru, larinya Pak Guru. Soalnya seakan-akan Pak Guru itu memang benar-benar sumber ilmu, jadi sumber solusi bagi masalah di masyarakat. Tapi sebenarnya tugas guru itu apa sih Pak? Kok bisa ada guru yang seperti itu gitu? Yang benar-benar terjun di masyarakat, kasih solusi di masyarakat, dihormati di masyarakat seperti itu. Baik, kalau kita bicara tentang tugas guru, ini barangkali saya akan lihat dasarnya dulu nih. Dasar di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Di sana ada kata tertulis bahwa dalam bab ketiga ya, pasal 5, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan itu sepanjang hayat. Engonging kalau dalam bahasa Spanyol namanya begitu. Engonging. Jadi sampai mati pendidikan tidak akan pernah ditinggalkan oleh orang yang masih hidup. Kemudian di bab 4 pasal 5 itu ada kalimat begini, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang bermutu. Nah, kalau dari dasar ini yang saya ambil ini, itu kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka memang harus ada yang namanya pendidikan secara umum. Secara khusus sekolah itu harus ada. Sekolah. Kalau sekolah sebagai yang harus ada, guru formal harus ada di sekolah. Tapi di luar dari formal ada guru-guru yang lain. Ada guru-guru yang lain. Contoh misalnya ini sebutan tetangga misalnya, atau teman, atau saudara, atau kenalan kita. Dia ahli dalam bidang misalnya saja memelihara atau memelihara burung merpati. Dia sering disebut dengan guru merpati, nah gitu kan. Wis nek ono kayak arep nitipke merpati ini pinter gitu ya. Sering itu guru. Nah, apalagi kalau di sekolah. Dari sekolah harus ada guru. Harus ada guru. Nah, kalau kita bicara tentang guru, maka harus melalui proses pendidikan guru. Di negara kita memang harus seperti itu, harus seperti itu. Nah, mengapa harus berproses untuk menjadi guru, harus melalui pendidikan guru? Ya, karena pendidikan di sekolah tidak bisa tidak dipersiapkan. Itu kata kuncinya di situ, harus dipersiapkan. Nah, pada saat kita mempersiapkan, yang dipersiapkan tidak hanya pengetahuannya saja. Tapi justru bagaimana kita mempersiapkan bahwa mahasiswa kita atau orang yang sudah ingin menjadi guru dan masuk ke perguruan tinggi yang nantinya jadi guru, itu siap jadi guru. Itu yang terpenting itu dulu. Mempersiapkan itu. Jadi tidak hanya melihat kebanggaannya saja, tidak, tapi juga mempersiapkan sikap mental, perasaan bahwa saya akan menjadi guru. Itu tidak bisa ditinggalkan. Karena itu harus dididik sejak awal. Melakukan sejalannya saja mungkin harus sudah beda. Mahasiswa FKIP dengan mahasiswa Fakultas Pertanian ya sudah beda kayak Pak ya, sudah beda. Karena nantinya itu akan menjadi guru yang menjadi panutan dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk mempersiapkan warga negara yang terdidik. Kalau dia sendiri tidak terdidik susah. Nah, bagaimana membentuk supaya kita menjadi bangga menjadi guru? Itu tidak mudah. Karena itu harus berproses. Harus melalui proses pembiasaan. Bahkan kalau saya mengatakan lebih berat lagi, proses pembudayaan. Harus proses pembudayaan mahasiswa harus selalu dihubungkan dengan situasi di mana kalau dia menjadi guru.
Kalimat saya memang agak susah kalau ini. Kalimat susah lagi. Nah, tapi itu wajib. Baik. Nah, nanti kalau memang kita memang sudah siap menjadi guru, memang tugas guru itu kan ada 4 toh, ada 5. 5. Yang pertama, kalau kita jadi guru nanti, itu yang pertama harus mau membuat perangkat pembelajaran. Merencanakan secara perangkat itu apa saja? Mulai dari silabus, kemudian RPP, rancangan penilaian, bahan ajar, itu harus dikuasai. Itu yang pertama. Yang kedua, guru harus melaksanakan programnya tadi. Program yang sudah disusun itu harus dilaksanakan. Jangan melaksanakan program yang tidak disusun. Berbeda ya. Atau programnya disusun tapi tidak dilaksanakan. Nah, tidak bisa. Jadi yang dilaksanakan ya yang disusun itu. Nah, dilaksanakan yang disusun itu. Kemudian yang ketiga, melaksanakan penilaian. Mengapa melakukan penilaian? Penilaian dalam arti apa? Penilaian untuk menilai apakah program dan yang dilaksanakan itu tercapai tidak. Jangan kemudian programnya dibuat sendiri, pelaksanaan sakarpe, penilaiannya sak senengi, ya susah, itu harus urut. Jadi yang dinilai adalah yang direncanakan, yang dilaksanakan. Maka banyak teman-teman, maaf ini, teman-teman yang sudah jadi guru, kalau ketemu saya biasanya sering dia mengatakan begini, Pak Edi itu kok menyulitkan diri sendiri. Bukan, karena apa? Kalau saya melihat dari penilaian yang dilakukan oleh guru, pasti yang saya lihat adalah perencanaannya. Di perencanaannya tidak ada kok penilaiannya seperti ini, bagaimana? Nggak nyambung. Harus nyambung. Jadi yang direncanakan itu yang dinilai, karena menilai ini adalah menilai perencanaannya tercapai atau tidak. Jangan kemudian yang dijelaskan tentang kucing, yang ditanyakan tentang sapi misalnya, nggak bisa itu. Itu bukan guru namanya. Itu bukan guru namanya. Baik, penilaian. Jadi penilaian itu nanti ada penilaian proses, ada penilaian hasil. Nah, atau benar dulu ada post test, ada pre-test, ada sumatif, dan sebagainya dulu istilahnya itu. Nah, penilaian proses itu ada menilai proses. Maka ini harus sama dengan perencanaan dan pelaksanaan tadi, harus sama. Itu. Nah, kemudian kalau penilaian hasil itu misalnya contohnya adalah penilaian akhir semester, penilaian kenaikan kelas dan sebagainya. Tapi kalau proses ini adalah penilaian harian. Ini. Nah, kemudian setelah dinilai kemudian harus ada yang namanya remedi. Harus di remedi atau harus ada di setelah dinilai itu kemudian dianalisis. Analisis itu hanya ada di penilaian proses. Tidak ada dinilai di luar itu. Karena yang bisa dianalisis itu adalah proses. Kenapa? Yang dianalisis itu dilihat tujuannya. Nah, tujuannya itu dibuat soal penilaian. Nah, itu baru dianalisis. Jadi penilaian proses kemudian dianalisis. Bagaimana ketercapaian? Nah, ketercapaiannya dari analisis itu. Kalau yang kurang dari standar kemudian diadakan yang namanya remedi. Kalau yang sudah lebih diadakan pengayaan, katanya begitu. Nah, kemudian kalau ulangan tengah semester, akhir semester tidak perlu ada namanya analisis, tidak perlu, tidak ada remedi dan sebagainya. Kalau misalnya Anda akan mengadakan, ya adakan aja perbaikan nilai itu perbaikan nilai, bukan remedi. Perbaikan beda sekali. Itu harus dibedakan. Kemudian yang keempat, tugas yang keempat adalah melaksanakan tugas tambahan. Tugas tambahannya apa aja ya? Nah, tadi tugas utamanya pertama tadi ya. Pertama, kedua, ketiga tugas utama. Tugas tambahannya adalah misalnya menjadi apa? Yang diserai oleh kepala atasannya. Jadi wali. Jadi wali itu belum nggak boleh. Oh, saya nggak usah jadi guru biasa saja ya. Bisa. Pembina ekstrakurikuler misalnya. Kemudian yang kelima itu adalah melaksanakan pembimbingan. Ini yang hebat, melaksanakan pembimbingan. Pembimbingan apa? Pembimbingan terhadap siswa supaya dia apa? Supaya dia mampu. Nah, supaya dia mampu apa? Mampu mengembangkan kemampuannya. Nah, kalau Anda sendiri tidak mampu, bisa enggak? Nggak mungkin. Maka dari belajar ini yang susah.
Ya, itu yang banyak terlewatkan di masa karena kan kalau guru sudah ngajar selesai. Selesai. Anak nanti ngerti sendiri, enggak. Tapi harus melakukan pembimbingan terhadap siswa supaya anak ini bisa mengembangkan pribadinya, supaya dia bisa mencapai tadi yang diajarkan, tadi yang disampaikan oleh guru, kemudian karakter-karakter yang perlu dikuasai itu tugas daripada seorang guru. Jadi tidak hanya ngasih penilaian. Jadi penilaian itu nanti ada penilaian proses, ada penilaian hasil, atau dulu ada post test, ada pre-test, ada sumatif dan sebagainya, dulu istilahnya itu. Nah, penilaian proses itu adalah penilaian proses. Maka ini harus sama dengan perencanaan dan pelaksanaan tadi, harus sama. Itu. Nah, kemudian kalau penilaian hasil itu misalnya contohnya adalah penilaian akhir semester, penilaian kenaikan kelas dan sebagainya. Tapi kalau proses itu adalah penilaian harian. Ini. Nah, kemudian setelah dinilai kemudian harus ada yang namanya remedi. Harus di remedi atau harus ada setelah dinilai itu kemudian dianalisis. Analisis itu hanya ada di penilaian proses. Tidak ada nilai di luar itu. Karena yang bisa dianalisis itu adalah proses. Kenapa? Yang dianalisis itu dilihat tujuannya. Nah, tujuannya itu dibuat soal penilaian. Nah, itu baru dianalisis. Jadi penilaian proses kemudian dianalisis. Bagaimana ketercapaian? Nah, ketercapaiannya dari analisis itu. Kalau yang kurang dari standar kemudian diadakan yang namanya remedi. Kalau yang sudah lebih diadakan pengayaan, katanya begitu. Nah, kemudian kalau ulangan tengah semester akhir semester tidak perlu ada namanya analisis, tidak perlu, tidak ada remedi dan sebagainya. Kalau misalnya Anda akan mengadakan, ya adakan aja perbaikan nilai itu perbaikan nilai, bukan remedi. Perbaikan beda sekali. Itu harus dibedakan. Kemudian yang keempat, tugas yang keempat adalah melaksanakan tugas tambahan. Tugas tambahannya apa aja ya? Nah, tadi tugas utamanya pertama tadi kan, pertama, kedua, ketiga tugas utama. Tugas tambahannya adalah misalnya menjadi apa yang diserai oleh kepala atasannya. Jadi wali. Jadi wali itu dibilang nggak boleh. Oh, saya nggak usah jadi guru biasa saja ya, nggak bisa. Pembina ekstrakurikuler misalnya. Kemudian yang kelima itu adalah melaksanakan pembimbingan. Ini yang hebat, melaksanakan pembimbingan. Pembimbingan apa? Pembimbingan terhadap siswa supaya dia mampu. Nah, supaya dia mampu apa? Mampu mengembangkan kemampuannya. Nah, kalau Anda sendiri tidak mampu, bisa nggak mungkin. Maka dari belajar ini yang susah. Ya, itu yang banyak terlewatkan masa karena kalau guru sudah ngajar selesai. Anak nanti ngerti sendiri, enggak. Tapi harus melakukan pembimbingan terhadap siswa supaya anak ini bisa mengembangkan pribadinya, supaya dia bisa mencapai tadi yang diajarkan, tadi yang disampaikan oleh guru, kemudian karakter-karakter yang perlu dikuasai. Itu tugas daripada seorang guru. Jadi tidak hanya ngasih pengajaran secara kognitif saja ya, tapi juga membimbing siswa untuk lebih matang, entah itu mematangkan secara psikologisnya juga mematangkan bakatnya itu yang susah ya. Jadi yang dipersiapkan oleh guru secara materi pelajaran, materi pembelajaran itu memang ada pengetahuan atau yang sering kita kenal sekarang ini dengan kompetensi. Ada kompetensi afektif, ada kompetensi kognitif, ada kompetensi psikomotorik. Mengapa kompetensi dibagi 3? Karena kebetulan kita mengikuti alurnya belum kan, gitu. Yang sekarang diperbarui atau diperbaiki oleh Anderson itu. Nah, ya, afektif, kognitif, dan psikomotorik. Biasanya dipelajari teman-teman itu ada yang 3, yang kedua saja kognitif saja, yang C1, C2, C3, C4, C5 sampai C6 itu, Tapi yang afektifnya, yang dipelajari, Kemudian yang psikomotoriknya, yang biasanya cirinya adalah ada tanda P, ada tanda C dan seterusnya itu, Ini perlu dipahami betul, dipelajari dan
itu menjadi bagian dari kompetensi yang harus diajarkan oleh guru kepada siswa. Oke, jadi intinya tugas guru itu mempersiapkan generasi yang unggul. Untuk mempersiapkan generasi yang unggul itu, siswa-siswa yang unggul, pasti gurunya juga harus unggul ya Pak ya? Harus unggul, nah itu. Dan yang ini saya ada masalah juga ini kadang di masyarakat kita, karena saya nggak tahu ini, kalau ada masalah dengan anak, itu pasti yang disalahkan sekolah. Nanti sekolah pasti yang disalahkan lebih spesifik ke guru. Nah itu sebenarnya yang harusnya seperti apa Pak? Apakah harusnya seperti itu atau siapa yang harusnya disalahkan di sini? Atau nggak ada yang disalahkan, salah semuanya itu gimana Pak? Oke, baik. Bagi kita yang menjadi guru atau mungkin calon guru lah begitu gitu. Yeah. Kalau masyarakat masih menyalahkan kita itu berbangga kalau saya. Karena berarti apa? Kita harus menjadi tumpuan mereka. Masih menjadi tumpuan mereka bahwa kita ini dipandang sebagai orang yang mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Nah itu mindset yang nggak ada itu Pak. Menarik ini soalnya biasanya kan orang guru atau masyarakat orang tua itu kan uncal-uncalan istilahnya itu ya, lempar-lemparan. Orang tua bilang itu guru ini salah, mendidiknya nggak bener, masa didik cuma suruh ngapalin kok. Gurunya juga sama. Lo murid itu nggak sama saya seharian penuh gitu. Yang seharian penuh sama orang tuanya ngapain deh? Jadinya lempar-lemparan. Tapi tadi paradigma baru yang bagus sekali itu Pak. Baik, kalau saya selalu mengatakan bahwa atau mengatakan minimal dalam diri saya sendiri atau dalam teman-teman saya guru, saya mengatakan bahwa berbahagialah kita kalau kita masih disalahkan oleh masyarakat. Karena apa? Karena dia mempunyai harapan pada kita. Kita ini diharap mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka tidak mampu sebenarnya. Nah ini yang perlu kita tangkap. Maka kita harus berusaha untuk mampu. Maka kita harus berusaha untuk mampu menyelesaikan persoalan kita. Bagaimana supaya anak itu tidak seperti itu? Itu kan pola yang sangat bagus sebenarnya untuk kita kembangkan. Jangan kemudian, itu bukan anak saya kok. Iya. Wong itu juga saya di sini cuma 2 belajar, hanya berapa jam di sini. Tapi kalau kita bisa menciptakan atau bisa memberikan satu pondasi yang kuat, walaupun 1 jam dia kumpul dengan saya, tapi kalau pondasinya kuat, saya kira luar biasa. Kita bisa mempengaruhi. Karena apa? Mendidik itu proses mempengaruhi. Mendidik itu proses mempengaruhi. Kalau tadi kan guru itu mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik itu proses mempengaruhi. Kalau mengajar itu memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara memberi pengetahuan. Kalau melatih itu bagaimana kita mengefektifkan tentang kinerja fisik mereka. Tangannya bisa bekerja dengan baik, kakinya bisa bekerja dengan baik, matanya baik, mulutnya baik, dan sebagainya. Tapi kalau mendidik itu sudah mempengaruhi. Oke, menarik sekali nih Pak. Jadi banyak sekali sudut pandang yang selama ini salah di masyarakat itu ya Pak ya. Kita belum salah menyalahkan antara orang tua sama guru. Ini salahnya orang tua, guru. Orang tua bilang ini salahnya guru dan sebagainya. Kalau kita ubah sudut pandangnya itu jadi beda sama sekali. Bahwa ini ternyata bentuk dari kepercayaan orang tua terhadap guru, sehingga guru tidak harus langsung down gitu ya Pak, atau malah menyalahkan, tantangan diri. Akan tetapi Pak, guru itu kan dengan tugasnya yang mulia ini tidak bekerja sendiri, ya. Pasti perlu ada kerjasama, dan di sekolah itu harusnya seperti apa itu manajemen sekolahnya supaya guru itu bisa bekerja didukung oleh sekolah dan lancar dalam hal proses pembelajaran terhadap siswa. Baik, saya mengulang ke belakang dulu sebentar sedikit karena ini menggelitik saya, yaitu bahwa saling menyalahkan itu, budaya kita. Contoh nih, pas saya mengatakan budaya, panjenengan jalan-jalan, anak kecil jenengan tuntun, kemudian di situ ada batu dan terantuk, Anda mengatakan apa? Batunya nakal gitu. Kalau tidak batu nakal, kodoknya nakal. Kodok, iya. Yang disebutkan padahal sebenarnya yang katakannya
dalam bahasa kasar yang pecicilan siapa? Kadang-kadang yang salah punya anaknya, tapi kita salahkan pada pihak lain. Ini karena budaya. Ya apa nih, itu susah untuk dihapus gitu. Jadi menyalahkan orang lain itu susah nih. Baik, kita lepas dari itu aja. Karena kalau itu dilanjutkan nanti malah. Iya Pak, saya juga menyalahkan orang lain. Ya Pak. Manajemennya seperti apa untuk mendukung kinerja guru? Gitu. Baik, saya punya satu tulisan. Ini akan saya baca saja tulisan ini. Saya mengatakan bagaimana pendidikan yang bermutu itu. Pendidikan yang bermutu. Mutu dalam bidang pendidikan meliputi mutu input. Inputnya dilihat. Prosesnya, output dan outcome. Input yang bermutu itu jika ia siap berproses. Nah, coba berhenti dulu. Ini sudah kita ke manajemen nanti. Input yang bermutu jika ia siap berproses. Nah ini Pak, saya kadang ada benar apa enggak ini? Input itu selalu hubungan sama siswanya. Kalau siswanya itu pinter dari awalnya, ya pastilah nanti akhirnya pinter. Makanya sekolah negeri yang favorit itu pinter-pinter muridnya, inputnya sudah pinter itu. Atau seperti apa Pak? Input yang benar itu pasti begitu karena kita ingin nyalakan orang lain. Balik lagi. Yang namanya input ini tidak hanya siswa. Input itu juga kemampuan guru. Kemampuan gurunya lulusan mana, pengetahuannya seperti apa, pernah ikut pelatihan atau tidak. Mengapa itu tidak pernah kita bicarakan? Iya, Pak. Tiba-tiba anunya saja. Guru masuknya ke proses gitu ya, Pak ya. Memang banyak orang yang tidak setuju itu, tapi menurut hemat saya bahwa kalau kita akan bicara tentang proses, akan bicara tentang inputnya ya banyak inputnya. Ada siswa, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, termasuk di dalamnya adalah input guru. Itu harus kita lihat, Contoh misalnya, guru lulusan bahasa Indonesia misalnya. Kemudian di sekolah itu misalnya guru fisikanya tidak ada, kebetulan desain, lalu bagaimana? Tidak ajar diajar, enggak toh? Akhirnya mulai dilihat, ditelisik. Siapa guru dulu ini? Oh ini guru, kebetulan guru bahasa Indonesia ini dulu dari SMA-nya IPA. Wah ini pasti pernah dapat fisika misalnya, nah itu juga aja gitu. Kalau seperti itu nggak input guru. Ini menjadi penting bagi kita. Jadi yang berkait dengan input bermutu jika ia siap berproses. Dia siap berproses siapa? Apa yang berproses siswanya? Mahasiswanya, gurunya, ya. Kemudian kalau kita bicara tentang input yang bermutu harus siap berproses. Proses bermutu apabila mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan. Itu sudah kita bahas. Kemudian output bermutu jika hasil belajar baik akademik maupun non akademik siswa itu tinggi. Pengetahuannya memperoleh setelah dia lulus itu memperoleh pengetahuan yang bagus. Apakah pengetahuannya berkait dengan materi pelajarannya? Enggak. Materi pelajaran itu bagian dasar saja. Setelah kita memperoleh itu kemudian kita bisa kembangkan di luar. Kemudian yang ketiga adalah outcome. Outcome bermutu jika lulusan cepat terserap dalam dunia usaha dan semua pihak mengakui kehebatan lulusan. Jadi tidak hanya sekedar lulus saja. Tidak hanya sekedar diterima di dunia kerja, tapi orang lain yang pengguna itu mengakui kehebatannya. Ini yang menjadi penting bagi kita bicara itu. Karena apa? Pendidikan bermutu itu nanti tidak lepas dengan adanya manajemen yang bermutu, manajemen yang bermutu. Tapi sekolah kan umpamanya sekolah SMP atau SMA, mereka kan belum setelah lulus langsung diterima kerja. Itu nilainya seperti apa? Baik. Kalau SMP memang tujuannya untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Tapi di luar itu ada tidak ya? Kira-kira memang tidak mampu melanjutkan, mungkin ada. Maka diberi bekal. Bekalnya apa ya? Bekalnya sebenarnya dia bisa dari sekolah. Jadi begini, dia memperoleh pengetahuan dasar setingkat kompetensi setingkat dasar di SMP. Setelah dia keluar bisa apa? Itu perbandingannya.
Misalnya lagi anak itu lulusan SD, tapi tidak bisa melanjutkan, tapi dia akan memperoleh pengetahuan dasar setingkat SD. Setelah dia lulus itu dia bisa apa? Dengan kemampuan dasarnya tadi. SMA juga sama, karena apa kenyataannya di negeri kita ini masih banyak anaknya mungkin barangkali lulusan SD tidak melanjutkan, SMP tidak melanjutkan, SMA juga tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi kalau dia yang melanjutkan, otomatis kemampuan pengetahuan dasarnya pasti akan meningkat. Oke, jadi manajemen sekolah itu yang baik itu seperti apa, Pak? Baik. Kalau kita bicara tentang manajemen pasti menyangkut 3 hal, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, evaluasi. Nah, manajemen itu upaya untuk mengelola, mengatur segala sesuatu yang ada di sekolah itu supaya mencapai tujuan. Itu yang direncanakan. Setelah direncanakan, dilaksanakan, kemudian dievaluasi. Setelah sampai evaluasi, lihat dari perencanaan, laksanakan, evaluasi lagi, dan tidak pernah berhenti. Sekolah-sekolah yang baik pasti akan melakukan yang namanya itu. Kalau dalam bahasa Jawa, fokomandian, atau kalau dalam yang sering kita dengar yang tidak pernah putus perencanaan itu, atau perencanaan baru, pelaksanaan, evaluasi, perencanaan lagi. Nah, yang kemudian yang direncanakan apa? Direncanakan kalau di sekolah, karena kita berkait dengan manajemen. Yang pengelolaan sekolah, mulai dari yang pertama tingkatannya pasti menyusun visi misi. Ini yang tidak bisa kita tinggalkan. Visi misi. Menyusun visi misi yang kira-kira visi misi bisa dilaksanakan. Jangan visi misi yang tidak pernah bisa dilaksanakan. Yang bisa dilaksanakan. Mungkin barangkali banyak visi misi yang panjang, yang kelihatan lebar, tapi dibaca saja tidak pernah. Apalagi itu dipahami. Nah, maka visi misi ini menjadi tujuan, menjadi titik kulminasi dari setiap kegiatan yang dari sekolah itu di dalam manajemen. Tapi visi kan biasanya visi itu adalah impian. Namanya impiannya harus tinggi, impian harus tinggi langit seperti itu. Pasti. Iya, tapi seharusnya visi walaupun dia tinggi, tapi kalau kadang kan terlalu tinggi juga baik. Tahu diri lah maksudnya. Standarnya itu seperti apa standar visi itu yang bagus? Saya cuma mengatakan pada teman-teman, lihat sekolahmu, pahami kemampuan sekolah. Kemudian apa yang kamu tahu, apa yang kamu bisa, itu yang disuruh ke visi. Ya jangan kemudian kira-kira nggak bisa, jangan. Nah kemudian kalau kita bicara dengan misi, ya misi yang bisa dilakukan, yang aktif, efektif bisa dilakukan. Contoh misalnya, ini saya sering mencontohkan, visi yang paling mudah misalnya lulus tepat waktu, setelah lulus dapat pekerjaan itu kan mudah. Iya. Itu coba melaksanakannya susah loh. Lulus tepat waktu kadang-kala susah. Tepat waktu. Kalau sarjana S1 misalnya lulus 4 tahun misalnya, coba bisa 4 tahun tepat. Ayo. Susah loh. Belum tentu 4 tahun itu kelar gitu. Nah setelah lulus dan misalnya bisa bekerja, dapat pekerjaan, bisa melaksanakan, bisa ilmunya itu diterapkan misalnya. Itu kan susah juga. Kapan kita kontrol? Kalau belum beri batas waktu, misalnya 6 bulan setelah lulus, misalnya. Nah untuk mencapai 6 bulan itu harus membantu dengan kalau misalnya tidak pernah sampai 6 bulan atau 6 bulan belum dapat, itu kegagalan jenengan. Berarti harus terukur. Terukur, maksudnya itu aja. Nah, kemudian kalau kita sudah menyusun visi misi, tujuan dan sasaran program, jadi visi misi tujuannya apa? Sesuai dengan visi misi itu. Nah, dari tujuan itu dibuat sasaran-sasaran sesuai dengan tujuan. Jangan sudah membuat tujuannya ada 5, sasarannya ada 10. Nah, tujuannya ada 5, yang minimal sasarannya 5. Atau mungkin satu tujuan ada 2 sasaran, silakan. Tapi kalau lebih baik kalau saya 1 tujuan 1 sasaran. Itu jelas, cetok. Nanti kalau dilihat visinya apa, misinya apa, tujuannya apa, sasarannya apa, programnya apa, itu disusun. Nah, oleh sebab itu pada saat kita bicara tentang perencanaan manajemen sekolah, setiap siapapun yang akan membuat perencanaan program, berarti sudah di visi, misi, tujuan dan sasaran program
itu pertama kali yang harus sesuai adalah visi misi. Jadi jangan sampai membuat tujuan keluar dari visi misi. Karena kita membuat program itu akan melaksanakan visi misi yang sudah tertuang dalam tujuan. Jangan dilihat nanti, oh programnya ini tujuannya apa? Oh, tujuannya tidak ada itu kok dalam program ini. Besok semengku Pak, ya nggak bisa itu, ya nggak bisa. Nggak bisa. Ya, sama seperti guru pada saat buat perencanaan program, ya harus mengacu pada visi misi sekolah itu. Tujuannya apa, sasarannya apa. Nah, itu kalau kita bicara tentang manajemen yang pertama kali kita siapkan adalah visi misi. Kemudian menyusun perencanaan siapa? Kepala sekolah mempunyai perencanaan program kepala sekolah yang berbeda dengan perencanaan program guru. Nah, kita bicara di guru saja, perencanaan program guru. Seperti tadi di muka sudah sampaikan tugasnya apa? Tugasnya apa? Ada 5 tadi. Masing-masing disusun perencanaan programnya. Masing-masing program dari guru itu dievaluasi sendiri, dilaksanakan dievaluasi. Kalau merasa kurang bagus, buat yang baru lagi. Tadi dalam bahasa Jawa Sokroman gilingan tadi. Nah, kemudian setelah kita menyusun program masing-masing, ya masing-masing menyusun program tiap tahun dilaksanakan, berarti kita punya pengalaman. Ini yang terbaik. Guru yang terbaik adalah guru yang mampu memahami tentang rancangan program pertama kali saya jadi guru. Sudah bisa saya laksanakan belum? Kalau belum, 2 tahun berikutnya. Terus jadi arah perbaikan. Jadi nanti pada akhirnya kita akan memperoleh program terbaik kita sebagai seorang guru. Itu pun nanti masih harus ditingkatkan sesuai dengan kondisi situasi yang ada di negeri kita ini. Itu manajemen guru. Awas, ingat, guru itu adalah, kalau saya katakan, guru itu adalah pimpinan dalam kegiatan pembelajaran. Pimpinan bisa dikatakan kepala, bisa dikatakan orang yang berkuasa. Nah, siapapun yang berkuasa di itu sebagai pimpinan, sebagai kepala, itu pasti harus mempunyai program. Banyak guru tuh, teman-teman guru dulu itu katanya programnya sudah ada di sini Pak, sudah ada di Batok Pak, sudah ada di sini Pak. Itu banyak. Kemudian ada yang lebih menyakitkan ekstrim. Wah, tidak usah buat program, saya bisa melaksanakan. Nah itu. Kalau orang sudah mengatakan itu di dalam era modern, itu pasti kegagalan yang akan terjadi. Itu jalan sendiri-sendiri. Itu yang terkait dengan manajemen sekolah. Kalau manajemen sekolah khusus misalnya dalam pertemuan khusus dibahas, misalnya manajemen pembelajaran sendiri. Jadi ada manajemen pembelajaran, ada manajemen penilaian, berbeda dengan manajemen pembinaan terhadap siswa. Itu berbeda. Nah, seorang guru mohon dengan sangat manajemen sebagai seorang guru ini, aku ini sebagai seorang guru sesuai dengan tupoksi tugas pokok saya, dibuat perencanaan itu bagian dari manajemen. Oke, jadi dari tadi kita sudah membicarakan hal-hal yang banyak sekali dan sangat menarik karena ada banyak insight atau inspirasi yang cara pandang yang berbeda dari umum yang itu sangat baik sekali. Nah, di sesi akhir ini Pak, mungkin ada penutupan dari closing statement lah ya dari Pak Edi. Baik, terima kasih. Nah, kita akan menyiapkan diri kita menjadi guru, itu yang pertama. Kita akan menyiapkan diri kita menjadi guru. Guru itu pendidik, pengajar, dan pelatih. Itu yang disiapkan. Kalau kita akan menjadi pendidik, pengajar, dan pelatih, kita harus lebih dari siapa yang akan dididik, siapa yang akan diajar, dan siapa yang akan dilatih. Itu konsep dasarnya. Jadi semua orang yang akan mengucapkan menjadi guru, kita harus memiliki. Satu kelebihan yang utama adalah saya katakan adalah sabar. Cukup itu ilmunya kalau saya itu. Kalau jadi guru itu kudu sabar, harus sabar. Karena sabar itu akan bisa mengatasi apapun. Cuma itu saya sabar sih. Oke, ilmu sabar ya. Sabar walaupun satu kata tapi penjabarannya bisa banyak dan impact-nya bisa banyak sekali. Guru pintar tapi rasa sabar coba. Oke, matur nuwun Pak Edi. Sangat menarik sekali perbincangan kita. Ya, semoga bisa menjadi
inspirasi bagi mahasiswa kita dan semangat penyemangat bagi mahasiswa kita untuk bisa menjadi guru yang terbaik. Matur nuwun Pak Edi. Sampai jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, kita bertemu pada sesi di mana kita akan mengenal lebih dalam tentang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan yang mengangkat visi profetik. Visi tentang humanisasi, liberasi, dan transendensi. Humanisasi dikembangkan di fakultas kita ini menjadi insan-insan yang menghargai orang lain, peduli, menebar kebaikan, dan tentu saja memberi manfaat yang luas kepada masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi penting dimiliki oleh guru yang disiapkan oleh fakultas ini. Jadi adik-adik berbanggalah kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unikal yang salah satu dimensi utamanya adalah menyiapkan calon guru Indonesia yang memiliki nilai humanis yang baik. Tentu saja tidak sekadar itu, ada nilai liberasi, nilai pendampingan, nilai kemerdekaan, di mana kita tidak menjadi pribadi yang mementingkan diri sendiri, tetapi juga kita peduli terhadap orang lain. Guru yang selalu peduli tentang kemajuan masyarakatnya, peserta didiknya, dan bangsa ini. Nilai ini dikembangkan sehingga patutlah kita ini juga berbangga dan bersyukur bisa kuliah di Unikal, satu fakultas yang menempa kita untuk memiliki nilai liberasi, nilai kepedulian, nilai advokasi. Di samping itu, belajar di Unikal ini menjadi bagian dari nilai transendensi, nilai ibadahnya ada. Orang kuliah itu diniati ibadah. Adik-adik kalau niat sekadar ingin cari pekerjaan, rugi. Niat kuliah hanya untuk prestis, rugi. Tapi niatilah kuliah untuk menuntut ilmu, bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang memiliki keilmuan, seluruh keilmuan, sehingga adik-adik bangga kuliah di sini. Selain itu adik-adik, kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan menjadi satu kebanggaan bagi adik-adik, keluarga, dan masyarakat, karena di sini adik-adik ditempa dengan berbagai kompetensi. Tidak sekadar disiapkan menjadi calon guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, dan guru matematika, tapi adik-adik memiliki keunggulan-keunggulan lain, keunggulan moralitas, keunggulan skill. Adik-adik disiapkan menjadi tenaga-tenaga yang siap pada sisi entrepreneurship yang lain, entrepreneurship. Adik-adik dibekali dengan berbagai soft skill di fakultas ini, sehingga ketika adik-adik lulus dari fakultas ini, adik-adik siap menghadapi luasnya pergaulan di masyarakat. Adik-adik tidak menjadi pribadi yang gamang, tidak menjadi pribadi yang hanya satu pandangan saja, menjadi guru dengan multi talenta. Itulah yang akan adik-adik alami di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Selamat bergabung dan menikmati proses indah ini bersama Universitas Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.